Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melihat tafsir ayat ahkam as-sayyis Al-Baqarah ayat 143. Ayat 143 yang banyak hal dibicarakan di sini. Salah satunya adalah tentang ummatan wasatan, umat yang pertengahan. Kemudian kata pertengahan itu dianggapnya sebagai kondisi yang moderat. Bagaimana ulama menafsirkan tentang moderasi beragama? Apakah sampai kepada hal-hal yang sekitar yang spiritual pun itu juga boleh melakukan toleransi. Inilah yang menjadi konsentrasi kajian kita pada kesempatan ini, walaupun ayat ini bukan cuma membicarakan itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Ayatnya panjang ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikian juga kami jadikan kalian itu umat yang wasatan, yang sering diartikan pertengahan. Karena ini jari kemiri kita yang tengah ini, jari tengah disebutnya wusta. Salat asar disebut dengan as-salatul wusta, salat pertengahan. Ya, karena ada subuh dengan zuhur, kemudian pendampingnya isya, ya, maghrib dengan isya, maka disebut dengan sholat wusta, pertengahan. Itu secara bahasa demikian itu. Ya, jadi kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi terhadap manusia secara keseluruhan. Jadi Bapak sekalian, salah satu konsep umat wasata itu kita menjadi saksi buat orang lain. Saya nanti di yaumil qiyamah menyaksikan Bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat ini, memanfaatkan waktu, memanfaatkan umur untuk kebaikan. Saya akan jadi saksi, begitupun Bapak-bapak, ibu-ibu akan menjadi saksi kebaikan saya. Oh, tapi kan namanya nggak kenal. Tidak perlu kenal, karena ketika mata ini melihat, merekam Bapak Ibu sekalian, maka catatan itu ada yang disebut dengan asar. Jadi Bapak melihat saya, di kornea mata itu ada asar. Itu yang menangkap. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Itu asar itu dalam Al-Quran. Itu yang masuk. Jadi ketika nanti di yaumil qiyamah, kornea kita itu difungsikan, asarnya itu, koneksinya itu, ada chip yang menggambarkan, iya betul, saya menyaksikan dia, bla 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 bla. Begitu sebaliknya. Begitu juga dengan kejelekan. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kejelekan itu jangan diposting. Karena nanti jumlah saksinya menjadi banyak, semakin berat. Bahkan sunnah kalau kita melakukan kejelekan, jangan diceritakan. Nih anak-anak muda nih yang masih jomblo, malam minggu hati-hati ya.
Kalau malam minggu yang-yangan, besok jomblo sama jomblo cerita. Bla bla. Nah, saksinya menjadi banyak. Orang melakukan kejelekan. Waktu dia mau cerita, dia ingat nggak boleh menyampaikan keburukan. Maka dia menahan, dapat pahala dia. Pahala tidak menceritakan, tidak mentasyhid kepada orang lain, jadi pahala. Bahkan orang yang jatuh cinta sama istri orang lain. Ini ada nggak nih? Blo, hati-hati blo. Ya. Jatuh cinta sama bini orang lain. Tapi kita cinta doang. Kita nikmati karunia itu tanpa mengucapkannya. Dia tidak tahu kalau kita jatuh cinta. Cuma lama-lama sakit kita. Sakit karena cinta. Merendam cinta. Enggak doyan makan. Sampai matinya mati syahid. Ketika dia tidak berani dan tidak mau menyatakan kejelekan. Walaupun sebenarnya atas dasar cinta. Ini yang dimaksud dengan syahid. Jadi yang baik, yang buruk itu ada saksinya. Ya. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan Rasul terhadap kalian pun menjadi saksi. Pak Ustadz, saya belum pernah ketemu sama Rasulullah. Bagaimana mungkin Rasul menjadi saksi buat kita? Di dalam salah satu hadis, Bapak Ibu sekalian, ketika kita dibaringkan di liang lahat, 7 langkah mereka itu pergi, keluarga kita, ja'a malakani ayu jallisah, datang 2 orang malaikat mendudukan jenazah itu, posisinya duduk kita. 2 malaikat itu bertanya, tapi beliau yang pertama yang ditanya, ya, hal ta'rifu hadza, kau kenal tidak sama orang ini? Orang yang dulu ketika sholat, asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disebut nama Muhammad. Ketika dia baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000, 2000, asarnya nempel di lidahnya, nempel di hatinya. Waktu di dalam alam barzah ditanya man huwa, ataqliban hadza, kau kenal gak orang ini? Huwa Muhammad, huwa Rasulullah, huwa nabiyuna. Jadi nggak perlu, jangan berobsesi terlalu tinggi pengen ketemu, tetapi sesungguhnya chip di mata, di telinga, di lidah, itu semua nanti akan menjadikan saksi. Dan Allah akan bilang, hadza min ummati, inilah umatku. Subhanallah, Bapak Saudara sekalian. Itulah yang dimaksud dengan memberikan syafaat, bahwa malaikat ketika ditanya, orang ini bisa menjawab. Enggak ada tuh pertanyaan man rabbuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma kitabuka, enggak ada. Waktu dia bisa jawab huwa Muhammad wa nabiyuna, apa kata malaikat? Nam salihan, tidurlah kau sebagai orang yang soleh, orang yang beruntung. Berapa lama kita tidur? Sejumlah ketentuan yaumul ba'tsi wan nusur. Berapa miliar tahun ketika nanti kita bangkit dari kubur, maka kita mengebas-ngebaskan tanah kuburan. Berapa lama ente meninggal? Baru aja. Belum lama. Padahal 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Nah ini Bapak sekalian, jadi kata syahid itu tidak mesti maknanya menyaksikan itu dengan mata. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi Allah, ya, tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusannya. Kan belum pernah ngelihat. Kok bersaksi? Pertanyaannya, apakah bersaksi harus dengan mata? Ketika Bapak percaya,
Ya, cerita tentang Amerika begini, cerita tentang Israel begini, kan nggak pernah datang. Itu maknanya sebuah persaksian ketika akal, ilmu, pengetahuan, dan agama bisa membenarkan, maka itu sebuah persaksian. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kau berada, yang kau beribadah kepadanya. Maksudnya ketika Allah memerintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Muhammad, arahkan mukamu, salatmu itu ke Masjidil Haram. Itu salat asar. Salat asar tadinya madhep timur disuruh madhep selatan, menghadap kiblat. Kenapa? Lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Agar kami tahu, kata Allah, siapa yang mengikuti Rasul dan orang-orang yang berpaling, artinya tidak mau mengikuti Rasulullah setelah kiblat itu dipindahkan. Ya, tadinya menghadap Baitul Maqdis, Nabi bersama sahabatnya sholat menghadap timur, menghadap Baitul Maqdis itu kurang lebih 16 atau 17 bulan. Jadi 1,5 tahun. Kemudian dirubah waktu sholat asar. Maka Nabi memerintahkan di Kuba itu 1 orang di situ. Kalau orang sholat dipegang pundaknya untuk diarahkan menghadap kiblat. Nah, ini juga akan jadi saksi Nabi. Siapa yang mengikuti, siapa yang tidak mengikuti Nabi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Sesungguhnya menjadi umat. Nah, ini domirnya ini lakabiratan itu menurut mufassir itu adalah khobarnya kana. Lalu isimnya kana itu siapa? Ulama mengatakan 2. Yang disebut dengan berat itu ketika menghadap dari timur ke selatan. Udah 1,5 tahun madhep ke sana, kemudian disuruh dirubah. Lakabiratan, berat itu. Yang kedua, yang dimaksud domir pada kana di sini adalah Allah menjadikan kita sebagai umat wasaton itu berat. Umat pertengahan itu berat. Kita nih bermoderasi beragama itu berat. Berlebihan dianggapnya menyimpang. Tidak menampilkan dianggapnya tidak moderat. Ya. Jadi Allah sudah menginformasikan menjadi umat wasatan itu kabirah, berat. Ya. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang Allah memberikan hidayah. Kalau begitu minta kepada Allah supaya kita mendapatkan hidayah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Nah, ini ya adalah min itlaqil iman, min itlaqil lazim wa iradatil madlum, ya. Disebutnya iman tetapi yang dimaksud refleksi iman, yang dimaksud sholat. Yang dilazimkan, yang malzumnya itu apa? Sholat. Jadi Allah ketika mereka melakukan sholat 17 bulan, 16 atau 17 bulan itu tetap dihitung menjadi sebuah kebaikan. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ya, sesungguhnya Allah terhadap manusia rauf. Ya, maha murah, maha kasih, lagi maha penyayang. Bismillah walhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melihat tafsir ayat ahkam as-sayyis Al-Baqarah ayat 143. Ayat 143 yang banyak hal dibicarakan di sini. Salah satunya adalah tentang ummatan wasatan, umat yang pertengahan. Kemudian kata pertengahan itu dianggapnya sebagai kondisi yang moderat. Bagaimana ulama menafsirkan tentang moderasi beragama? Apakah sampai kepada hal-hal yang sekitar yang spiritual pun itu juga boleh melakukan toleransi? Inilah yang menjadi konsentrasi kajian kita pada kesempatan ini, walaupun ayat ini bukan cuma membicarakan itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Ayatnya panjang ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikian juga kami jadikan kalian itu umat yang wasatan, yang sering diartikan pertengahan. Karena ini jari kemiri kita yang tengah ini, jari tengah disebutnya wusta. Salat asar disebut dengan as-salatul wusta, salat pertengahan. Ya, karena ada subuh dengan zuhur, kemudian pendampingnya isya, ya, maghrib dengan isya, maka disebut dengan sholat wusta, pertengahan. Itu secara bahasa demikian itu. Ya, jadi kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi terhadap manusia secara keseluruhan. Jadi Bapak sekalian, salah satu konsep umat wasata itu kita menjadi saksi buat orang lain. Saya nanti di yaumil qiyamah menyaksikan Bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat ini, memanfaatkan waktu, memanfaatkan umur untuk kebaikan. Saya akan jadi saksi, begitupun Bapak, ibu-ibu akan menjadi saksi kebaikan saya. Oh, tapi kan namanya nggak kenal. Tidak perlu kenal, karena ketika mata ini melihat, merekam Bapak Ibu sekalian, maka catatan itu ada yang disebut dengan asar. Jadi Bapak melihat saya, di kornea mata itu ada asar. Itu yang menangkap. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Itu asar itu dalam Al-Quran. Itu yang masuk. Jadi ketika nanti di yaumil qiyamah, kornea kita itu difungsikan, asarnya itu, koneksinya itu, ada chip yang menggambarkan, iya betul, saya menyaksikan dia, bla 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 bla. Begitu sebaliknya. Begitu juga dengan kejelekan. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kejelekan itu jangan diposting. Karena nanti jumlah saksinya menjadi banyak, semakin berat. Bahkan sunnah kalau kita melakukan kejelekan, jangan diceritakan. Nih anak-anak muda nih yang masih jomblo, malam minggu hati-hati ya. Kalau malam minggu yang-yangan
Besok jomblo sama jomblo cerita. Bla bla. Nah, saksinya menjadi banyak. Orang melakukan kejelekan. Waktu dia mau cerita, dia ingat nggak boleh menyampaikan keburukan. Maka dia menahan, dapat pahala dia. Pahala tidak menceritakan, tidak mentasyhid kepada orang lain, jadi pahala. Bahkan orang yang jatuh cinta sama istri orang lain. Ini ada nggak nih? Blo, hati-hati blo. Ya. Jatuh cinta sama bini orang lain. Tapi kita cinta doang. Kita nikmati karunia itu tanpa mengucapkannya. Dia tidak tahu kalau kita jatuh cinta. Cuma lama-lama sakit kita. Sakit karena cinta. Merendam cinta. Nggak doyan makan. Sampai matinya mati syahid. Ketika dia tidak berani dan tidak mau menyatakan kejelekan walaupun sebenarnya atas dasar cinta. Ini yang dimaksud dengan syahid. Jadi yang baik, yang buruk itu ada saksinya. Ya. Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan Rasul terhadap kalian pun menjadi saksi. Pak Ustadz, saya belum pernah ketemu sama Rasulullah. Bagaimana mungkin Rasul menjadi saksi buat kita? Di dalam salah satu hadis, Bapak Ibu sekalian, ketika kita dibaringkan di liang lahat, 7 langkah mereka itu pergi, keluarga kita, ja'a malakani ayu jallisah. Datang 2 orang malaikat mendudukkan jenazah itu. Posisinya duduk kita. 2 malaikat itu bertanya, tapi beliau yang pertama yang ditanya, ya, hal ta'rifu hadza, kau kenal tidak sama orang ini? Orang yang dulu ketika sholat, asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disebut nama Muhammad. Ketika dia baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000, 2000, asarnya nempel di lidahnya, nempel di hatinya. Waktu di dalam alam barzah ditanya, man huwa? At-ta'rif man hadza? Kau kenal enggak orang ini? Huwa Muhammad, huwa Rasulullah, huwa nabiyuna. Jadi enggak perlu, jangan berobsesi terlalu tinggi pengen ketemu. Tetapi sesungguhnya chip di mata, di telinga, di lidah, itu semua nanti akan menjadikan saksi. Dan Allah akan bilang, hadza min ummati, inilah umatku. Subhanallah, Bapak Saudara sekalian. Itulah yang dimaksud dengan memberikan syafaat, bahwa malaikat ketika ditanya, orang ini bisa menjawab. Enggak ada tuh pertanyaan man rabbuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma kitabuka, enggak ada. Waktu dia bisa jawab huwa Muhammad wa nabiyuna, apa kata malaikat? Nam salihan, tidurlah kau sebagai orang yang soleh, orang yang beruntung. Berapa lama kita tidur? Sejumlah ketentuan yaumul ba'tsi wan nusur. Berapa miliar tahun ketika nanti kita bangkit dari kubur, maka kita mengebaskan tanah kuburan. Berapa lama ente meninggal? Baru aja. Belum lama. Padahal 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Nah ini Bapak sekalian, jadi kata syahid itu tidak mesti maknanya menyaksikan itu dengan mata. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi Allah, ya, tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusannya. Kan belum pernah ngelihat. Kok bersaksi? Pertanyaannya, apakah bersaksi harus dengan mata? Ketika Bapak percaya,
Ya, cerita tentang Amerika begini, cerita tentang Israel begini, kan nggak pernah datang. Itu maknanya sebuah persaksian ketika akal, ilmu, pengetahuan, dan agama bisa membenarkan, maka itu sebuah persaksian. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kau berada, yang kau beribadah kepadanya. Maksudnya ketika Allah memerintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Muhammad, arahkan mukamu, salatmu itu ke Masjidil Haram. Itu salat asar. Salat asar tadinya madhab timur disuruh madhab selatan, menghadap kiblat. Kenapa? Lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Agar kami tahu, kata Allah, siapa yang mengikuti Rasul dan orang-orang yang berpaling, artinya tidak mau mengikuti Rasulullah setelah kiblat itu dipindahkan. Ya, tadinya menghadap Baitul Maqdis, Nabi bersama sahabatnya sholat menghadap timur, menghadap Baitul Maqdis itu kurang lebih 16 atau 17 bulan. Jadi 1,5 tahun. Kemudian dirubah waktu sholat asar. Maka Nabi memerintahkan di Kuba itu 1 orang di situ. Kalau orang sholat dipegang pundaknya untuk diarahkan menghadap kiblat. Nah, ini juga akan jadi saksi Nabi. Siapa yang mengikuti, siapa yang tidak mengikuti Nabi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Sesungguhnya menjadi umat. Nah, ini domirnya ini lakabiratan itu menurut mufassir itu adalah khobarnya kana. Lalu isimnya kana itu siapa? Ulama mengatakan 2. Yang disebut dengan berat itu ketika menghadap dari